Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Walhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan kenikmatan yang tiada terhingga, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan kepada kita tentang banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian akan menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Di dalam firman yang lain Allah sampaikan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sungguh ketika kita menjadi hambanya yang bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menambahkan nikmatnya untuk kita. Sebaliknya, kekhawatiran kita, ketakutan kita ketika kita ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat yang diberikannya untuk kita, la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ketika bersyukur ditambah, ketika kita kufur ingkar akan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya peluang azab Allah Subhanahu wa ta'ala amatlah pedih. Ketakutan ini, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, bahwasanya ketika orang-orang beriman senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mentaati segala perintahnya, dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap keadaan, maka kita hendaknya takut ketika ada orang-orang yang ada di sekitar kita yang sangat jauh dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kalimat wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab.
bahwa sesungguhnya mereka itu akan menjadi penyebab bencana, menyebab azabnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika azab itu ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak memilih-milih dalam suatu kaum. Karena itu jamaah sekalian, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau seandainya penduduk negeri ini bertakwa, beriman, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan turunkan rizkinya, turunkan rahmatnya dari langit dan bumi untuk manusia. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada baginda Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus di dunia ini diantaranya untuk mengajarkan kepada kita wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Rasulullah datang untuk mengajarkan kita tentang hakikat keikhlasan di dalam beragama ini. Ketika kita belajar tentang makna ketauhidan di dalam surah Al-Ikhlas, ketika kemudian surah ini diberikan nama Al-Ikhlas, isinya adalah ketauhidan. Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya tujuan kita, satu-satunya sebagai alasan kita berbuat, satu-satunya ketaatan yang tiada penghalang kecuali adanya penghalang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meyakini dengan keimanan kita bahwa Allah tidak beranak dan diperanakkan. Allah tidak ada yang menyamai dengan satupun makhluk yang ada di dunia ini. Satu bentuk keikhlasan dalam keimanan kita bahwa Allah adalah satu-satunya. Sehingga ketika kemudian kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwa ibadah kita, hidup kita, mati kita adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, setiap hari kita diajarkan untuk membaca surah Al-Fatihah. Kalau ada 17 rakaat dalam setiap hari sholat yang kita lakukan, maka di dalamnya ada 17 surah Al-Fatihah yang kita lantunkan. Karena itu diantaranya ia juga termasuk disebut sebagai surat yang diulang-ulang. Di dalamnya kita senantiasa sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bahwa kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya kepada Allah kita minta pertolongan atas seluruh permasalahan kita. Apapun permasalahan kita, setiap kehidupan kita selalu akan kita lalui. Tetapi mencari jalan solusinya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kemudian kita ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pola yang seperti itu di dalam surah Al-Fatihah, kita diajarkan di ayat sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Orang yang bisa hanya beribadah dan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa yang lain adalah mereka yang senantiasa ingat akan sebutan bismillah di dalam setiap mengawali aktivitasnya. Mereka yang senantiasa memahami bahwa Allah memberikan kasih-Nya dan memberikan sayang-Nya untuk hamba-hambanya.
Ar-Rahman, Allah memberikan segala sesuatunya untuk seluruh makhluk. Sumber penghidupan makhluk ini telah dijamin oleh Allah SWT. Tetapi kasih sayang Allah SWT diberikan untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadanya. Dan orang yang bisa hanya menyodorkan dirinya, menundukkan dirinya, menyerahkan dirinya untuk Allah SWT di dalam beribadah dan minta tolong adalah mereka yang sudah memahami dan melaksanakan makna dari kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang berhak sombong hanya Allah SWT. Yang berhak dipuji hanya Allah SWT. Segala kenikmatan yang kita terima adalah dari Allah SWT. Dan kemudian setelah Ar-Rahmanir Rahim, kita mengingat lagi Maliki Yaumiddin, bahwa pemahaman kita setiap hendak melaksanakan setiap aktivitas untuk Allah Subhanahu wa taala, kesyukuran kita untuk Allah Subhanahu wa taala, karena ingat kita kehidupan abadi adalah kehidupan di akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan yang lebih baik tidak ada kecuali kehidupan yang terbaik kelak ketika kita mendapatkan hak-hak kita di akhirat kelak. Dan kehidupan yang fana yang kita jalani saat ini adalah tidak ada yang kekal, karena kekalan itu adalah ketika di akhirat. Maliki Yaumiddin. Orang-orang yang memahami ini, orang-orang yang menyadari ini, orang-orang yang dengan keimanannya menjalankan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, maka ia layak untuk menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami minta pertolongan. Sehingga ketika kemudian itu sudah dilaksanakan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka layaklah Allah memberikan tuntunan, memberikan hidayahnya. Apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas syiratal mustaqim, yaitu jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Syiratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang telah dinikmati oleh para pelakunya di zaman-zaman yang sudah kita kenal. Ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin, bukan jalannya orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bukan jalannya orang-orang yang sesat yang tidak bisa mengesahkan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan Allah tidak menyerupai dengan apapun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai hamba Allah yang beriman, sudah sewajarnya ketika kemudian kita berusaha untuk menjadi manusia-manusia mukhlis, yang kelak setan sendiri, iblis sendiri mengatakan bahwa mereka tidak akan mampu untuk mengganggu Bani Adam, menjerumuskan Bani Adam, mengajak Bani Adam ke jalan yang berkelok dan buruk, kecuali mereka orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang ikhlas, yang sulit untuk ditaklukkan oleh iblis dan keturunan. Karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, tugas kita yang pertama adalah
Sebagaimana Rasulullah SAW sampaikan ketika hijrah, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kalimat tentang ketulusan niat atau status niat di dalam setiap amalan kita adalah menjadi penentu tentang nilai daripada aktivitas yang kita lakukan. Sehingga kemudian ketika kita bertanya mengapa tentang ketulusan niat dan kebenaran niat, itu dikaitkan dengan hijrahnya Rasulullah dan para sahabat. Karena di dalam hijrah itu tantangannya sangat luar biasa, pengorbanannya sangat luar biasa, ancamannya sangat luar biasa. Tetapi kemudian ketika tidak ditambatkan niatnya lillahi wali rasulihi, maka faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Sifat Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala akan tetap diberikan. Mereka yang ingin mencari kekayaan dunia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh pengorbanannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah pilihan kita untuk meluruskan niat kita. Di era pandemi ini kita semua sudah banyak berbuat kebajikan untuk sesama. Tetapi ujiannya adalah bagaimana kita meluruskan niat kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana agar kita ini mendapatkan satu kesempatan di dalam kepribadian kita ketika berbuat baik adalah dawam, istiqomah, senantiasa menjalankan kebaikan-kebaikan itu tanpa terputus. Sehingga disampaikan oleh Rasulullah, inna khairal amal, bahwa sesungguhnya sebaik-baik amal, dan di kalimat yang lain amal yang dicintai oleh Allah SWT adalah adwamihi wa inqala, amalan yang senantiasa didawamkan, dikerjakan terus menerus, meskipun itu nilainya tidak seberapa, nilainya kecil di hadapan manusia, tetapi karena dawam kita, keistiqomahan kita, itu nilainya sangat mulia dan terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan satu keikhlasan di dalam diri kita, sehingga kita mendapatkan husnul khotimah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita jaga keimanan kita sehingga kita mampu beramal dengan amalan yang terbaik. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ujian hidup kita ini adalah bagaimana kita bisa berbuat yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha
wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri mempersiapkan tentang hari esoknya. Bertakwalah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah maha teliti dan maha melihat atas seluruh amal perbuatan kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.